sahabat Serba Serbi Banten, kita masih berjumpa lagi di SSB TV. Hari ini Serba Serbi Banten punya acara baru, podcast ya, podcast tentang sosial budaya, politik, adat istiadat, kesehatan, edukasi. Hari ini kita mendatangkan narasumber kita. Beliau adalah seorang bidan dan pernah bekerja di klinik swasta. Kan dia pernah bekerja di klinik swasta Depok ya. Depok bidannya. Di Bogor. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bidan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Aktivitas hari ini Mengisi acara di SSB Pak. Alhamdulillah. Bisa jadi narasumber setiap harinya. Insya Allah. Alhamdulillah beliau bisa. Baik sahabat Serba Serbi Banten, hari ini kita akan membahas tentang kesehatan. Kesehatan yang memang yang sering dialami para remaja atau ibu-ibu atau semua teman-teman perempuan akhwat yang sering dialami di saat mens. Itu akan kita bahas langsung oleh bidan Irohwati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ini ya ngelihat dunia remaja, kita kan ini dunia remaja. Dan di dunia remaja itu sendiri ditandai dengan apa sih? Kalau untuk remaja perempuan, salah satunya itu dengan menstruasi. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang menstruasi itu apa sih gitu. Nah, di situ. Menstruasi itu sendiri ovum yang tidak dibuahi oleh si sperma, dia akan meluruh. Nah, dengan peluruhan ovum ini dia akan disertai dengan dinding endometrium. Nah, dinding endometrium ini apa sih? Nah, dinding endometrium ini ya kalau terjadi suatu kehamilan dia akan menjadi sumber makanan untuk si janin. Karena tidak adanya janin, akhirnya dia akan meluruh juga beserta dengan si ovum. Dia akan keluar lewat vagina dan di situ dinamakan dengan menstruasi. Nah, menstruasi pertama idealnya usia berapa sih Bu? Itu biasanya kan kayak itu. Idealnya menstruasi pertama itu dari usia 10 sampai 15 tahun. Untuk ibu-ibu yang mempunyai anak gadis, nah patut tahu nih usia berapa aja rentang menstruasi pertama itu datang gitu. Nah, di situ biasanya itu kan zaman sekarang nih zaman digital gitu tuh ya. Zaman digital ini sendiri itu mempengaruhi besar loh ibu-ibu. Biasanya itu zaman sekarang itu banyak anak-anak yang masih SD usia 9 tahun kan sudah menarche ya gitu. Nah, di situ atau sudah haid pertama ya gitu. Nah, di situ itu biasanya yang mempengaruhi salah satunya media juga dan juga faktor gizi dari si anak tersebut. Nah, di situ. Terus biasanya berapa sih ini siklus ya, setiap bulan itu kan akan dapat menstruasi. Nah, siklus itu sendiri di sini ada siklus terpanjang dan siklus terpendek. Normalnya itu dari 21 hari sampai 35 hari ya. Nah, berapa hari biasanya menstruasi yang normal itu sendiri? Menstruasi yang normal itu sendiri biasanya 4 sampai 6 hari. Saya pernah menemukan kasus pasien saya gitu. Nah, dia itu orangnya tertutup dan sudah menikah itu sendiri, akhirnya nggak punya anak. Setelah ditelusuri gitu, kamu menstruasinya berapa hari? Nah, di situ dia ternyata menstruasinya itu cuma 2 hari itu paling lama. Nah, di situ kan ada satu keganjilan, ketidaknormalan dari si pasien saya ini. Nah, ternyata selidik setelah dilakukan pemeriksaan lebih lengkap di situ, dia itu ternyata si ovumnya itu lebih kecil ataupun tidak normal itu, dan itu yang menyebabkan haid dia itu lebih pendek. Nah, di situ makanya wajib ibu-ibu tahu juga berapa hari rentang waktu haid yang normal itu 4 sampai 6 hari. Nah, di sini biasanya remaja putri itu dia akan bingung tuh, kok saya keluar darah ya dari kemarin
kemampuan saya. Nah di situ peran orang tua itu lebih besar, harus bisa menjelaskan apa itu gitu. Nah di situ sebagai orang tua kita harus benar-benar bisa bijak gitu tuh ya, ini apa namanya, menyikapi itu semuanya. Kita harus memberitahu, nah ini loh gitu tuh yang dinamakan menstruasi. Menstruasi itu ya keluar dari kemaluan, tandanya kamu sudah memasuki dunia fase ke ini apa namanya, dewasa awal ya. Kok bukan dewasa awal, maaf, remaja gitu. Nah di situ kamu ya, di situ ini apa namanya, ada batasan-batasan yang dia harus dia jaga gitu. Nah di situ entah itu apa namanya, kita harus juga memberitahu tentang seks remaja sudah masuk gitu. Nah di situ ya, dan juga kalau di bidang agama itu sendiri apa yang nggak boleh dan apa yang boleh gitu. Nah di situ kita harus bisa menjelaskan terhadap anak tersebut. Terus biasanya itu kalau mens pertama itu sendiri, satu dia emang ini apa namanya, kaget, bingung apa ini. Nah disitu juga disertai dengan rasa ketidaknyamanan di tubuh dia. Biasanya itu dia ini mengalami rasa sakit perut gitu. Nah disitu kalau itu sakit perutnya yang biasa aja gitu, cukup istirahat. Tapi kalau sekiranya dia ini apa namanya, ambang nyerinya rendah, kita bisa memberikan kompres air hangat gitu terlebih dahulu. Banyakin minum air putih, kurangi minuman yang berisotonik kayak apa namanya, apa sih, minuman isotonik kayak Pocari Sweat ataupun yang berkafein kayak kopi, teh, itu dikurangi terlebih dahulu, ataupun makanan-makanan yang tinggi garam, cemilan-cemilan yang tinggi garam. Nah bisa juga kita memberikan vitamin E untuk meringankan peradangannya itu sendiri. Kalau emang dia masih jungkir balik ataupun sampai pingsan-pingsan dan enggak ketahan gitu tuh nyerinya, bisa kita kasih obat penghilang nyeri. Nah, tapi kalau itu dia sampai pingsan, misalnya setiap haid dia pingsan, bisa lakukan, bisa ini apa namanya, melakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi ke dokter spesialis tentunya. Kalau memang terus menerus nyeri, nggak sembuh, berarti kita harus konsultasi ke dokter spesialis kandungan atau OB. Sahabat serba Banten, itulah tadi penjelasan dari Bu Bidan Irwati. Semoga ini bermanfaat ya. Yang tadinya nggak tahu, semoga bisa menjadi tahu, bisa apa ya, bisa disampaikan. Yang memang buat seorang ayah pun harus tahu gitu, dan bisa disampaikan kepada anak-anak yang perempuan yang menginjak remaja atau kepada istrinya ya. Yeah. Terima kasih, semoga acara kami ini bermanfaat. Terima kasih Bu Bidan atas kesempatan waktunya. Jangan kapok. Insyaallah tidak, Pak. Jangan kapok hadir di acara kami. Insyaallah kami akan menghadirkan beberapa tema kesehatan lainnya. Insyaallah kami akan undang Bu Bidan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.